Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari, membangun motivasi diri untuk rutin membaca Al-Quranul Karim, surah-surah yang utama. Tentu mengapa kita menjadikan ada surah-surah utama dulu, karena pada dasarnya ketika kita mengetahui keutamaan surah, akan muncul motivasi dari dalam diri kita. Walaupun pada hakikatnya semua kalamullah yang dibaca itu motivasi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dihitung menurut huruf yang kita baca, dan derajat akan diangkat oleh Allah sebatas batasan sampai di mana bacaan itu. Tapi dengan memahami surah itu baik, surah itu utama, kita akan termotivasi lebih lagi untuk mendawamkan, kontinuitas ibadah di dalam aktivitas keseharian kita, atau di malam hari atau di siang hari. Jadi bolehlah untuk malam ini kita akan membaca hadis-hadis keutamaan surah Yasin. Iya. Dari kitab Sunan At-Tirmizi, an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin, wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an asyara marrah. Dari Sunan At-Tirmizi, kitabnya, dari Anas bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati atau inti, atau kalban itu posisinya, kalau sabda Rasul, kalban itu menjadi penentu baiknya sesuatu. Itu kalau hati. Kalau manusia, menjadikan manusia baik hatinya secara fisik, itu penentu kesehatan. Secara fisikis, hati yang merasa, itu menentukan. Sama juga dengan Yasin. Kalau itu dikuasai, maka akan menghadirkan semua unsur-unsur Al-Quran, itu akan ikut. Itu bisa kita buktikan. Kenali dulu Yasin, dawamkan dulu Yasin, maka surah-surah yang lain akan menjadikan ikut kepada sang penghafalnya atau kita penikmat Quran. Nah, wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin,
siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu biqiraatiha, Allah mencatatkan baginya dengan bacaannya Yasin tersebut, qiraat al-Quran, seperti membaca Al-Quran, asyara marrah, 10 kali. Jadi pahalanya bagaikan membaca keseluruhan Al-Quran 10 kali. Jadi betapa Allah melipat gandakan pahala surah Yasin ini. Wa akhraja Abu Daud wan Nasa'i, dikeluarkan oleh dari Abu Daud dan Nasa'i, wa Ibnu Hibban, juga dari Ibnu Hibban, wa ghairuhum, dan selainnya, min hadisim Maqili ibni Yasar, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yakra'uha rajulun, tiadalah seseorang membacanya, yuridullah, ikhlas karena Allah, wa daral akhirah, dan percaya akan hari kemudian, illa ghufira lahu, kecuali dia akan diampuni oleh Allah. Ikra'uha ala mautakum, bacakanlah untuk orang-orang yang mati. Jadi ini hadis dari Abu Daud, dari Nasai, dari Ibnu Hibban, dari Maqil bin Yasar. Ini Allah akan memberikan ampunan, tentu dengan ikhlas. Dan juga dianjurkan dibaca untuk orang yang mati. Dan perintah pembacaan Al-Quran, kalau kita berdasarkan hadis ini berlaku umum. Bukan cuma Yasin. Karena membaca Al-Quran itu ibadah umum, bukan ibadah khusus. Tapi tentu kalau dengan Yasin, karena isinya surah Yasin, itu mengingatkan kepada kita akan isi Yasin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, itu sampai ayat-ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini sudah bahwa Allah akan menghidupkan orang mati. Ayat-ayat pertengahannya juga Allah mengingatkan dalam surah Yasin, in kanat illa sayhatan wahidatan fa isahum jami'un ladaina muhdarun. Umpama siapakah yang membangkitkan kami, itu juga ada. Jadi dari awal dan tengah dan ujungnya Yasin itu berbicara tentang kematian. Jadi berbicara tentang kematian dan kebangkitan dari setelah kita mati. Maka amat pantaslah kalau Yasin itu memang mengarahkan untuk kesadaran akan mati. Para pendengar yang budiman, inilah kita tanamkan. Pertama, Yasin itu hatinya Al-Quran. Dengan menghafalnya, mengisikan di dalam dada kita, maka itu akan menanamkan cinta kepada Al-Quran, khususnya surah Yasin. Yang kedua, Allah memberikan ampunan kepada orang yang masih hidup. Yang ketiga, Allah akan memberikan syafaat kalau dibacakan sebagai penolong bagi dia, bagi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada bid'ahnya kalau kita membacakan bagi
ketika kita ziarah kubur. Bacakan saja. Ada yang bilang kuburan bukan tempat baca Quran karena dianggap najis. Kenapa sampai demikian? Mayat itu dibawa. Kita bukan mengirimkan untuk badan yang sudah hancur. Jadi tanah dibilang najis. Mayat yang sudah berubah. Bukan itu. Tapi yang kita datangi adalah sebagai makhluk Allah yang ada di alam barzah, alam penantian antara dunia dan akhirat. Allah menyampaikan kepada kita, fa iza jaa ajaluha, jika ajalnya sudah datang, mereka ditempatkan ke dalam, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahum ila yaumi yub'asun. Itu di surah Al-Mu'minun, bahwa alam barzah, tempat penantian, tempat menikmati layanan Allah, baik itu sebagai taman-taman surga maupun taman-taman neraka. Jadi start dari hadis-hadis ini tentang keutamaan suratul Yasin kita amalkan dalam diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Dan bagi mungkin masih ada di antara sudah mulai ada gerakan-gerakan yang anti Yasin, belum baca Quran sudah anti Yasin. Gimana itu? Ya kan? Gimana? Belum baca Quran sudah anti Yasin. Baca dulu dong. Kan nggak benar kalau seperti itu. Inilah pengajian kita pada saat ini. Silakan diikuti. Insyaallah terus kita akan berbagi tentang keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.